Halo Velas, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Robert James Anderson yang merupakan seorang pemerkosa dan pembunuh berantai pedofil yang bertanggung jawab atas pembunuhan Audra Ann Reeves yang berusia 5 tahun pada 9 Juni 1992. Anderson lahir di Great Lakes, Illinois pada 29 Mei 1966. Dia memiliki 2 saudara perempuan dan 2 saudara tiri. Untuk alasan yang tidak diketahui, ia mengembangkan ketertarikan seksual yang tidak wajar dengan gadis-gadis muda, termasuk saudara perempuan dan saudara tirinya, yang akan berulang kali diserang secara seksual dan fisik selama beberapa tahun. Dalam kehidupan dewasanya, Anderson akhirnya menikah dengan seorang wanita cacat mental bernama Debbie yang memiliki IQ 69 yang dianiaya secara fisik. Selama pernikahan mereka, dia mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 2 tahun yang diasuh Debbie, tetapi ditangkap olehnya. Anderson juga memiliki kecenderungan untuk pergi ke taman lokal untuk menonton anak-anak di sana atau melihat anak-anak dari jendela apartemennya sebelum pergi ke kamar mandi untuk masturbasi. Di beberapa titik selama hidupnya, dia dikirim ke Methodist Children's House dan kemudian dirawat di rumah sakit karena obsesinya dengan gadis-gadis muda. Anderson kemudian dibebaskan dan dia pindah ke Amarillo, Texas. Tampaknya baru-baru ini bercerai dengan Debbie setelah menikah dengannya selama 8 bulan. Di sana, ia menerima pekerjaan sebagai petugas keamanan. Pada 9 Juni 1992, Anderson melihat Audra Ann Reeves yang berusia 5 tahun ketika dia pulang ke rumah setelah bermain dengan anak-anak lain di taman dan memaksanya untuk menemaninya ke rumahnya. Setelah tiba, dia melakukan pelecehan seksual padanya. Kemudian, dia mencekik, memukul, dan menikamnya. Kemudian pada hari itu, dia membeli peti es styrofoam dan membawanya ke dalam rumahnya di mana dia ditemukan oleh tetangganya. Menurut Anderson, dia telah mencoba memasukkan tubuh Reeves ke dalam peti es, hanya untuk menemukan bahwa dia selamat dari luka-lukanya. Dia kemudian menyuruhnya mandi untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menenggelamkan di bak mandi. Beberapa menit kemudian, salah satu tetangga Anderson, Louis Martin, menemukan peti es tergeletak di tempat sampah, berisi tubuh Reeves. Dia menelpon polisi dan seorang petugas dikirim untuk mencari tersangka. 10 menit setelah Martin memanggil polisi, petugas mendekati Anderson yang cocok dengan deskripsi fisik yang diberikan beberapa blok jauhnya. Anderson memberitahu petugas bahwa dia mengembalikan kereta belanja yang dia gunakan untuk membawa peti es ke rumahnya. Petugas membawanya kembali ke rumahnya, di mana tetangga mengkonfirmasi bahwa dialah yang mereka amati membawa peti es ke dalam rumah. Anderson segera ditangkap dan dibawa ke kantor unit kejahatan khusus setempat. Di sana, dia diinterogasi dan dia mengaku baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana dia menculik, menyerang secara seksual, dan membunuh Reeves. Menurutnya, dia termotivasi untuk melakukan pembunuhan setelah dia bercerai dengan Debbie. Dia akhirnya pergi ke pengadilan dan dihukum karena pembunuhan besar pada November 1993 dan dijatuhi hukuman mati. Anderson kemudian mengajukan banding yang semuanya ditolak. Di penjara, Anderson menjadi didedikasikan untuk agama Kristen dan menyatakan bahwa dia merasa Tuhan telah mengampuni dia atas kejahatannya. Dia juga menyatakan bahwa Reeves sering muncul kepadanya dalam mimpi buruk dan bahwa dia mendapat penglihatan tentang malaikat, iblis, dan Reeves sendiri semua mengunjunginya di selnya. Pada tahun 1998, ia diserang oleh narapidana lain, ditikam 67 kali dengan betis tetapi selamat. Dia kemudian menyatakan bahwa serangan itu karena upaya pemerasan geng penjara terkait ras dan tidak terkait dengan pembunuhan Reeves. Pada bulan Maret 2004, ia mengajukan surat perintah federal untuk habeas corpus yang ditolak oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Pada bulan Februari 2005, Pengadilan Banding Sirkuit kelima Amerika Serikat menolak banding yang diajukan kepada mereka. Pada tanggal 18 Juli 2006, ia memutuskan untuk mengabaikan semua banding lebih lanjut setelah evaluasi psikologis menemukan dia kompeten secara mental untuk melakukannya. Anderson kemudian mengatakan kepada hakim federal bahwa dia ingin dieksekusi,
menyatakan bahwa dia akan membunuh lagi jika dia dibebaskan. Sebelum dieksekusi, dia meminta maaf kepada nenek Reeves dengan mengatakan, "Saya minta maaf atas rasa sakit yang saya sebabkan kepada Anda. Saya telah menyesali ini untuk waktu yang lama. Saya minta maaf. Saya hanya meminta Anda untuk mengingat Tuhan karena Dia mengingatnya. Kami dan Dia mengampuni kami jika kami meminta kepadanya." Ia pun meminta maaf kepada keluarganya. Anderson kemudian dieksekusi dengan suntikan mematikan dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.19 dalam usia 40 tahun. Berikut daftar korban dari Anderson sendiri, yaitu Rebecca Anderson, saudara tirinya yang mencoba melakukan kekerasan seksual; Mira Jane Anderson, saudara perempuannya yang diserang secara seksual dan fisik berulang kali sejak dia berusia 7 tahun; Helena Christina Garza, saudara tirinya yang berulang kali dipaksa untuk melakukan hubungan seks padanya dan juga diperkosa selama beberapa tahun; Carla Rain Birch, teman dari Mira yang mencoba melakukan pelecehan seksual; kemudian Debbie K. Anderson, mantan istrinya yang disiksa secara fisik; gadis berusia 2 tahun yang tidak disebutkan namanya mencoba melakukan kekerasan seksual tetapi ditangkap oleh Debbie. Di tahun 1992, di tanggal yang tidak ditentukan, korban lainnya yaitu Jeremiah Anderson yang diserang dengan mencekiknya dan membiarkannya dalam posisi selama beberapa menit. Di tanggal 9 Juni yaitu Audra Ann Reeves yang diserang secara seksual, dicekik, dipukuli dengan beberapa benda termasuk tinjunya, ditikam dengan pisau dan garpu barbeque dan ditenggelamkan secara fatal di bak mandi. Itulah ending dari cerita ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu waspada dalam situasi apapun, dan tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam perkara apapun. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.